Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam cuan tentunya untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Iqbal. Saya investment spesialis dari Mirai Aset Sekuritas Cabang Fatmawati. Nah, mungkin sebagian Bapak dan Ibu di sini kenal dengan saya atau pernah bertemu dengan saya. Nah, pada edukasi kali ini, saya akan membahas tentang tata cara penggunaan aplikasi NeoHodge. Ya, nah ini tema kali ini cocok banget untuk Bapak Ibu yang baru join dengan Mirai Aset. Ya, jadi kan masih banyak pertanyaan, Jis, gimana cara jual belinya, gimana cara lihat portofolionya dan lain-lain. Nanti mungkin kalau sempat kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon simak baik-baik. Kalaupun nantinya ada yang kurang jelas, yang penjelasan dari saya, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan aja di kolom chat atau langsung di unmute aja ya. Instruksi JIS, ini maksudnya tadi gimana ya? Saya kelewatan atau seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, nantinya Bapak Ibu yang sudah dapat link dari saya, itu di bawahnya kan ada link kuesioner ya Bapak Ibu ya. Nah, nantinya setelah saya edukasi, mungkin Bapak dan Ibu berkenan untuk isi kuesioner tersebut ya. Diisi nama saya, cabang Fatmawati dan lain sebagainya, nanti saya tulis di kolom chat. Dan juga informasi terbaru dari saya, ini hari terakhir kompetisi trading dari Mirai Aset. Silakan Bapak dan Ibu yang belum join, yang belum registrasi, silakan registrasi ya Bapak Ibu ya. Mungkin nantinya Bapak dan Ibu berkesempatan untuk dapat giveaway dari Mirai Aset berupa handphone dan lain-lain ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai. Saya izin share screen dulu. Iya, maksudnya kan itu kan mencontoh kan itu contoh saudara gitu. Dia kan angkat 925, sekarang ada 85. Jadi selain dengan kita sadari dulu. Masih tanggal 2. Kapan? Mohon tunggu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah Bapak dan Ibu mungkin yang sudah punya aplikasi Mirai Aset itu bisa langsung masuk ke aplikasinya biar kita sama-sama praktek ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah aman. Nah, pertama-tama kita login dulu ya Bapak Ibu ya. Klik 3 garis di atas. Ini saya sudah login nih. Ya. Coba saya exit dulu deh biar barengan ya. Nah, tampilan awal pasti seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tampilan home ya. Nah, kita bisa aja langsung lihat di bagian paling bawah, itu ada fast order, stock order, dan lain-lain. Itu kita bisa geser-geser aja. Nah, bisa kita langsung klik portofolio untuk login. Oke. Bisa juga kita klik stock order untuk login. Oke. Atau kita klik chart. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya sudah pernah login di HP-nya, login pakai user ID yang lain, jadi untuk chart, stock price, berita, itu kita sudah bisa akses tanpa kita harus login. Kecuali kalau misalkan Bapak dan Ibu mau melihat portofolio, mau order beli atau jual, itu harus login dulu. Nah, seperti ini ya. Oke, saya coba login. Nah, Bapak dan Ibu bisa klik 3 garis di atas sebelah kiri.
Nah, di situ ada tulisannya login here. Kita klik. Oke, saya coba masukin password dulu. Sudah? Nah, Bapak Ibu, untuk yang centang remember ID ini, itu kalau misalkan Bapak dan Ibu centang, user ID yang Bapak Ibu masukkan sebelumnya otomatis sudah terekam. Gitu. Jadi kita tinggal masukin password. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak centang, nah, jadi kita harus masukin user ID dan password ulang. Gitu, nggak ada bedanya sih. Sebentar. Oke, terima kasih, Bapak. Jelas ya? Mantul. Sekarang kita coba login. Password error. Coba saya ulangi lagi. Sepertinya saya salah masukkan password. Oke, sudah masuk. Nah, Bapak Ibu pastikan user ID yang dimasukin itu huruf dan angka atau huruf aja, bukan customer ID ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk passwordnya pasti dia huruf besar, huruf kecil, dan angka, gitu ya. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu ya, perlu dicatat supaya nantinya kita nggak sulit nih kalau misalkan lupa password gitu ya. Nah, terus sudah itu, kalau misalkan kita mau masuk ke menu portofolio, kita harus masukin PIN. Beda dengan chart ataupun stock price gitu ya, kita bisa langsung masuk aja gitu. Nah, pertama saya mau jelaskan, Bapak dan Ibu mungkin bisa klik 3 garis kiri atas. Nah, di situ ada banyak penjelasan ya Bapak Ibu ya, mulai dari home, ada simbol setting, lalu exit ya. Nah, quick menu, menu search dan lain-lain ya. Dan di bawahnya pun juga ada tulisan stok ya, menu stok. Menu stok, terus di situ sub menunya ada stock price, chart, index chart dan lain-lain ya. Bapak Ibu ya, nanti kita bahas satu persatu. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa klik-klik aja. Nah, pertama saya langsung lompat nih Bapak Ibu nih ke menu setting nih ya, yang paling bawah. Bukan yang di atas ya Bapak Ibu ya. Klik yang paling bawah setting. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau ganti password dan PIN, itu klik menu account setting. Nah, klik setting dulu lalu masuk ke menu account setting ya. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu mungkin HP-nya yang ada fingerprint, itu bisa klik MTS setting ya untuk mengaktifkan fingerprint tersebut. Nanti di situ ada keterangannya. Oke. Lalu bagi Bapak dan Ibu mungkin yang belum registrasi, kalau misalkan mau registrasi bisa masuk ke menu trading competition. Nah, tinggal klik registration. Atau kalau mau lihat posisi berapa, tinggal klik ranking ya. Nah, di sini juga untuk customer service. Nah, Bapak dan Ibu bisa cek-cek di sini nih. Untuk sub-sub menunya ada apa aja, informasi tentang kontak CS Mirai Aset, terus pengumuman juga, dan juga yang paling penting Bapak dan Ibu, jadwal edukasi dari Mirai Aset, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, event or education. Ya, di bagian customer service, Bapak dan Ibu bisa klik event or education untuk melihat jadwal edukasi apa aja nih, ya, yang mungkin Bapak dan Ibu pengen ikut nih, entah hari ini atau besok atau lusa gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu lihat nih tema yang cocok dengan Bapak dan Ibu, tema apa, dan Bapak dan Ibu bisa ikuti itu, gitu ya. Nah, di portofolio juga di sini kita bisa lihat ada menu My Portfolio ini untuk melihat saham kita, kondisi aset kita. Nah, menu transfer ini menu untuk kita penarikan dana, oke. Financial history ini untuk historical keuangan kita gitu. Maksudnya
tiap kali kita deposit dana, jual beli saham, itu pasti akan ke record di financial history ini. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir kalau misalkan nantinya, kayaknya saya udah jual BCA deh, tapi kok uangnya belum masuk. Nah, coba kita lihat di financial history. Nanti akan ada record-nya. Lalu application of right issue ini menu untuk penembusan right issue. Ya, jadi kan saat ini mungkin Bapak dan Ibu hangat ya, perusahaan-perusahaan yang lagi right issue, banyak yang mau right issue, dan yang terbaru adalah agro ini ya, BRI Agroniaga ya, yang mau right issue ya. Hari ini sudah trading date-nya, trading start date-nya. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu punya saham, anggaplah hari ini agro ya. Nah, Bapak dan Ibu punya hak right issue saham agro, Bapak dan Ibu mau tebus, tinggal klik application of right issue ya. Nah, ini untuk order, berbagai macam order, nanti saya mungkin jelaskan satu persatu kalau misalkan waktunya cukup. Stock info juga sama, penting juga di sini saham yang lagi naik apa aja, terus asing jualan berapa, broker apa aja. Nah, perlu Bapak dan Ibu tahu juga, per hari Senin kode broker akan dihapuskan. Ya. Oke. Nanti mungkin ada tambahan menu baru dari Mirai Asset ataupun ada pengurangan kayak ini broker mungkin dihilangkan sama Mirai Asset atau sebagainya ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai langsung dari awal aja ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk menu stok. Sebelumnya Bapak dan Ibu coba masuk ke quick menu. Nah, kalau quick menu ini tampilannya aja yang berbeda Bapak Ibu. Bukan seperti tadi. Kalau saya lebih suka pakai full menu yang seperti ini, gitu ya. Nah, ini kalau misalkan menu search, kalau misalkan Ibu mau cari menu-menu tertentu, langsung kita masuk ke menu stok. Ya, di sini ada submenunya stock price, chart dan lain-lain. Saya bahas stock price dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini penting banget Bapak dan Ibu ketahui di menu stock price ini kompleks. Banyak banget penjelasan-penjelasan yang ada di stock price ini ya. Oke, langsung saja saya klik. Oke, ini saya ganti deh sahamnya dulu yang mungkin Bapak dan Ibu kenal. Misalkan BRI ya. Ini bukan ajakan beli ya Bapak Ibu ya. Ini hanya sebagai contoh. Kan Bank Rakyat Indonesia ya sudah saham sejuta umat, ini istilah investor. Oke, saya ambil contoh saham Bank BRI. Oke. Nah, saham Bank BRI ini tidak termasuk saham syariah, tapi masuk kategori margin dan day trade. Gitu. Dilihatnya dari mana? Nah, bisa Bapak dan Ibu lihat di atas sini. Nah, di situ ada simbol SMDA. Nah, S itu untuk syariah, M margin, D day trade, A acceleration. Jadi saham BRI ini masuk kategori margin dan day trade, ya, bukan saham syariah. Misalkan Bapak dan Ibu punya akun syariah, akun saham syariah di Mirai Asset, Bapak dan Ibu nggak bisa beli BBRI, gitu ya. Mungkin hanya saham-saham syariah saja yang Bapak dan Ibu bisa beli, gitu. Kalau misalkan punya akun margin di Mirai Asset, bisa beli BRI, ataupun akun day trade bisa beli di BRI. Nah, acceleration ini untuk saham khusus, ya. Nah, BRI ini sudah termasuk yang saham besar, jadi nggak masuk acceleration, gitu ya. Lalu di bawahnya ada margin 75%. Itu maksudnya margin rasio, Bapak Ibu. Nah, jadi misalkan dana Bapak Ibu 10 juta nih, 10 juta cash. Nah, Bapak dan Ibu bisa beli BRI sampai dengan 40 juta atau 4 kalinya dari modal. Atau secara margin rasio 75% Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi BRI ini punya margin rasio 75%. Gitu ya. Semakin bagus sahamnya, semakin tinggi margin rasionya. Tapi paling mentok 75% si BRI ini. Nah, coba Bapak dan Ibu ganti saham-saham gorengan, pasti margin rasionya 0%. Gitu. Oke. Langsung ke yang sedikit ke bawah, 4150. 4150 itu harga terakhir Bank BRI. Ya, nah selalu berubah-ubah, 4140, 4150 harga lastnya. Ya, perubahannya itu 60 poin. Ya.
perubahannya di sini 70-60 poin, secara persentase 1,71%. Oke. Nah, lalu secara transaction value-nya itu sebanyak 585 triliun. Ya, Bapak Ibu ya. Ini secara singkat. Nah, lalu close ini 480 harga penutupan kemarin. Jadi kenapa hari ini hijau? Warnanya hijau di angka 4140 gitu karena harga saat ini lebih tinggi daripada harga close kemarin. Artinya BRI ini lagi mengalami kenaikan di hari ini. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Cukup jelas. Lalu di bawahnya sedikit. Nah, oke. Sebelum saya ke bawah ada tulisan notation ya. Ada tulisan notation. Notation ini untuk saham-saham khusus yang lagi ada problem, lagi ada masalah. Nah, kalau misalkan nggak ada notifikasi untuk saham BRI ini, artinya saham BRI ini masih sehat-sehat saja, masih aman. Nah, ada kebanyakan saham-saham gorengan ada notation-nya, gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa klik JIAA atau Garuda Indonesia, itu nanti notifikasinya pasti banyak tuh Bapak Ibu ya, karena saham tersebut lagi bermasalah. Gitu ya. Nah, lalu di bawahnya ada keterangan price, news, chart, daily. Nah, coba Bapak dan Ibu geser-geser saja. Oke. Geser-geser saja. Nah, di situ banyak penjelasannya Bapak Ibu. Ya. Nah, yang pertama saya masukin dulu saja, saya jelasin yang di menu chart, yang di menu price ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat Bapak Ibu. Nah, seller, buyer ya. Nah, ini saya lingkari dulu. Nah, di sini kita bisa lihat, yang paling banyak membeli broker mana sih? Oh, ternyata YU, ZP, DX, kode brokernya itu yang paling banyak membeli BRI per hari ini. Yang paling banyak menjual si YU, RX, dan lain-lain, CS gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, kalau per hari Senin, kode-kode broker seperti YU, RX, CS, ini sudah tidak ada lagi, sudah kita nggak bisa lihat lagi, gitu ya. Termasuk YP atau Mirai Aset, kita nggak bisa lihat lagi kode broker, gitu ya. Alasannya kenapa? Ya memang sudah aturan dari Bursa dan OJK, Bapak Ibu, saya juga nggak tahu. Oke. Nah, lalu lanjut ke bagian bawahnya, ya. Di sini Bapak Ibu, atau di sini saya lingkari. Nah, yang saya lingkari tersebut adalah antrian lot, antrian beli maupun antrian jual. Ya, kalau di bagian bawah, antrian lot yang di bagian bawah untuk antrian beli, ya. Kalau yang di bagian atas untuk antrian jual. Ya. Jadi misalkan nih, saya mau beli BRI di harga 4140 ya, karena harga lasnya kan 4140 ya. Belum tentu dapat Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya mau beli di 4140 ya, sebanyak satu lot deh. Belum tentu kebeli Bapak dan Ibu walaupun harga lasnya di 4140. Kenapa? Karena posisi 4140 ini berada di bawah. Berada di best bid ya, di area permintaan terbaiknya masih di 4140 ya. Antrian lot misalkan kalau kita baru beli sekarang adalah sebanyak 25.000 lot ini harus dihabiskan dulu atau harus ada orang yang menjual sebanyak 25.000 lot baru kita kebagian dibeli saham kita gitu, karena antrian kita paling terakhir gitu ya Bapak Ibu ya. Cukup jelas. Nah, jadi kalau misalkan kita mau langsung dapat, saya mau beli mau langsung dapat ya, saya nggak mau ngantri ya, karena saya tahu harga saat ini udah murah banget. Kita langsung beli di 4150 aja Bapak Ibu. Oke, pasti langsung dapat. Atau kalaupun memang Bapak dan Ibu langsung berubah nih harganya, Jis. Saya salah pasangnya di 4180.
Gitu. Bisa nggak JIS? Dapatnya di harga berapa? Tetap dapatnya di harga 4150 Bapak Ibu. Karena base offernya atau penawaran terbaiknya ada di 4150. Ya. Jadi walaupun kita pasangnya di 4200, pasti orderan kita akan kena di base offer atau di 4150 saat ini terjadi. Oke. Nah, berbanding sebaliknya Bapak Ibu. JIS, saya mau jual. Nah, saya kalau misalkan jual di 4150, apakah langsung dapat? Apakah langsung kejual? Enggak, Bapak Ibu. Nunggu 4150-nya berada di bawah, menggantikan posisi 4140. Gitu ya. Atau nunggu antrian lotnya ini, kan kita mau jual satu lot ya, Bapak Ibu ya. Nah, nunggu ada yang mau beli 44.000 sekian, ada yang mau beli dulu segitu, baru kita masuk antrian berikutnya. Sama kayak kita di bank, ya. Harus ada antriannya, sama juga di saham juga ada antriannya Bapak Ibu, gitu ya. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini banyaknya antrian lot ya di kolom bid dan offer, permintaan dan penawaran. Ya, semakin tebal bid dan offernya, semakin liquid saham tersebut. Liquid artinya semakin mudah untuk dijual maupun dibeli. Ya, jadi Bapak dan Ibu nggak perlu takut, nggak ada yang JIS saya mau jual, kira-kira ada nggak ya yang mau beli? Pasti ada. Kalau saham tersebut liquid, gitu ya. Cukup jelas Bapak dan Ibu. Nah, lalu di sini di bagian paling bawah ada menu 10 order ya. Nah, ini saya mau jelaskan dulu artinya ini L high, high, open dan lain-lain. Nah, harga open hari ini berada di area 40-60. Ya, Bapak Ibu ya. Berada di area 40-60. Pembukaan tadi jam 9.00 di harga 40-60. Sempat dia terendah, harga terendahnya hari ini di 40-60 juga Bapak Ibu. Ya. Nah, tertingginya si BRI ada di 4150 atau di harga last hari ini gitu ya. Jadi harga last hari ini adalah harga tertingginya BRI. Akan selalu berubah Bapak Ibu sampai dengan jam 3 sore nanti ya. Nah, L high ini harga arah auto reject atasnya BRI atau batas harga hari ini dia hanya bisa mencapai 5.100 Bapak Ibu, nggak bisa lebih dari 5.100 ya. Nah, atau harga terendahnya hari ini si BRI ada di area 3.800 Bapak Ibu. Ya, ada di area 3.800. Jadi, kalau misalkan market crash ya atau COVID meledak lagi nih hari ini tiba-tiba gitu kan, langsung panik selling tuh, banyak yang menjual sahamnya, lalu si BRI juga termasuk harga sahamnya turun gitu ya. Nah, turun hari ini itu dibatasin sampai dengan 3.800 atau 7%-nya dari open hari ini ya. Nah, sekarang harganya udah naik lagi 4160 ya, Bapak Ibu ya. Jangan beli ya, Bapak Ibu. Ini bukan ajakan untuk membeli. Oke. Oke, cukup jelas untuk menu stock price Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, apa ada yang ditanyakan? Lanjut. Coba saya klik yang 10 order. Ya, sebentar. Coba saya klik yang 10 order. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, ya. Nah, kalau di layar lebih enaknya memang kita lihat kolom bid, ya. Kolom bid itu berada di sebelah kiri, kolom offer itu berada di sebelah kanan, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau tadi yang kita lihat offernya ada di atas, bidnya ada di bawah, gitu ya. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, kalau saya ulangi lagi, kalau misalkan mau beli langsung dapat sahamnya, perhatikan angka yang paling atas ini, Bapak Ibu. Ya, 4160 pasti langsung dapat sahamnya. Ya. Atau kalau misalkan mau jual, langsung kejual, ya. Perhatikan 4150 ini atau di bid paling atas ini, ya Bapak Ibu ya. Pasti langsung kejual. JIS, saya mau jual lebih tinggi, mau jual di 4.200, boleh nggak? Boleh Bapak Ibu, tapi tadi saya bilang harus antri dulu, nunggu 4.200-nya ini pindah ke sini ke kolom bid, ya. Atau 4.200-nya ini nggak apa-apa di kolom offer, tapi
kemakan dulu nih Bapak Ibu. Ada yang beli dulu nih. Jadi antrian kita paling duluan dan kita bisa dimakan juga antrian kita. Jadi kebeli gitu ya, kejual gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, perhatikan juga yang di bagian paling bawah ini, sum ya, summary. Ini seolah-olah Bapak Ibu banyak yang mau meminta, banyak yang masang bid atau banyak yang mau beli sebanyak 200 sampai 220.000 lot ya Bapak Ibu ya, sedangkan yang jual 195.000 gitu ya. Nah, ini bukan berarti banyak banget yang lebih banyak yang mau beli daripada yang mau jual Bapak Ibu ya. Belum tentu, karena ini kan masih dalam antrian ya sifatnya Bapak Ibu ya. Nah, 218.000 ini maaf, 218.000 ini Bapak Ibu banyaknya antrian yang ada di kolom bid ya. Bisa saja saya nggak jadi beli deh, saya mau cabut antrian saya. Nah, ini juga bakalan berkurang Bapak Ibu ya. Cukup jelas ya, begitu juga sebaliknya Bapak Ibu. Nah, yang paling bawah ini Bapak Ibu ya, yang di buyer seller ini ya, kode broker ini bakalan hilang nantinya Bapak Ibu ya, di hari Senin nanti. Oke. Nah, sekarang sudah cukup jelas ya. Ada satu pertanyaan. Oke. Lanjut. Sekarang saya mau masuk ke menu news. Masuk ke menu news, ini kita tahu nih si BRI ini ada berita apa aja sih yang terbaru ya Bapak Ibu ya, bisa dicek-cek aja. Nanti tinggal diklik aja berita-berita terbarunya. Lalu kita masuk ke menu chart ya. Ini mini chartnya kalau di tampilan NeoHots ya Bapak Ibu ya. Ini mini chartnya. Oke. Nah, kita bisa ganti weekly, monthly secara bulanannya juga, atau secara menitan, atau secara tik, satu tik naik langsung berubah gitu ya, berubah harganya maksudnya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa lihat chartnya. Kalau misalkan kita mau perbesar chartnya, tinggal klik simbol panah ke atas dan ke bawah miring. Berubah jadi gede ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya masuk lagi ke menu stop price. Oke. Nah, ini untuk chartnya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu pengen mau pakai indikator, tinggal klik aja yang simbol setting di samping kanan ya. Oke. Nah, di sini tinggal klik indikator, tinggal centang-centang aja mau pasang indikator apa. Oke. Nah, lalu daily ini Bapak Ibu, ini historical harga hariannya dia ya. Nah, ini contoh yang kemarin tanggal 1 bulan 12 standing carry tanggal 1 bulan 12 ya. Kita bisa lihat historinya si BRI ini, perubahan harganya, banyaknya lot yang ditransaksikan, volume ini lot ya Bapak Ibu ya. Banyaknya volume yang ditransaksikan adalah 1.600.000 lot ya Bapak Ibu, beli dan jual ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, lalu ini weekly bisa Bapak Ibu lihat juga history harganya maupun monthly ya. Nah, lanjut financial ya. Nah, financial ini Bapak Ibu laporan keuangan dari Mirai Aset ya. Jadi laporan keuangan dari Bank BRI ini. Jadi ini yang terbaru ya Bapak Ibu ya. 2021 sudah selesai kuartal 3-nya ya. Nah, ini kan sudah masuk kuartal 4. Kuartal 4 belum selesai, harusnya berarti kuartal 3 sudah keluar. Kita ganti kuartalnya. Di kuartal 3, oke, kita bisa tahu di sini Bapak Ibu berapa penjualannya si BRI, berapa laba bersihnya BRI dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa tahu di sini. Atau kita mau cek laporan keuangan tahun sebelumnya. Tinggal klik aja 2020. Ya. Nah, akan berubah Bapak Ibu. Oke. Lanjut. Don historical ini adalah transaksi yang terjadi per hari ini. Kita bisa cek nih di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, berapa lot transaksinya. Ini mungkin nggak perlu terlalu diperhatikan ya Bapak Ibu ya, bagi Bapak dan Ibu yang tipenya investasi gitu ya.
Nah, broker summary, nah ini nantinya yang akan hilang per hari Senin besok Bapak Ibu ya. Broker summary ini kita bisa lihat di sini ada keterangan siapa yang paling banyak beli maupun jual ya. Nah, trade book ini banyaknya kita bisa tahu nih Bapak Ibu paling banyak yang ditransaksikan di harga berapa sih? Oh, ternyata di sini kita bisa lihat yang paling banyak ditransaksikan ada di 4120. Di harga 4120 sebanyak 147.000 lot atau nilai transaksinya sekitar 60 miliar ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Lalu teknikalnya, nah ini secara data saja ya Bapak Ibu ya, hampir sama seperti tadi multi chart atau di chartnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ini secara data aja. Foreign kita juga bisa tahu Bapak Ibu si BRI ini lagi banyak dikumpulin asing atau lagi banyak dibuang sama asing. Dibuang maksudnya dijual ya Bapak Ibu ya sahamnya. Nah, kita bisa lihat ternyata di sini ternyata si asing beberapa hari terakhir ini banyak menjual saham BRI. Pantesan harganya turun terus gitu ya Bapak Ibu ya, bisa kita lihat yang di kanan ini ya, minus 221, 388 lot gitu ya Bapak Ibu ya. Sampai dengan hari ini asing juga masih ngejual nih sebanyak 8.800 lot ya Bapak Ibu ya sampai dengan detik ini gitu. Kita bisa lihat. Nah, forum ini, nah Bapak dan Ibu yang suka berkomentar di media sosial, nah bisa masuk ke kolom ini ikut berkomentar, tapi ya janganlah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, rekomendasi ini dari tiap-tiap sekuritas ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa geser ke kanan. Nah, di sini kita bisa tahu siapa aja sih yang merekomendasi BRI ini. Nah, dari banyaknya sekuritas ya, rekomendasi mereka lebih banyak buy ya. Underperform atau overweight ini nanti mungkin saya bisa jelaskan di next pertemuan ya Bapak Ibu ya. Oke. Cukup untuk menu stock price. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya rasa sudah cukup jelas. Lanjut ke menu chart. Ya. Nah, tadi ini yang secara besarnya ya Bapak Ibu ya. Nah, sedikit sudah saya jelaskan tadi, kalau misalkan Bapak dan Ibu mau pakai indikator, tinggal klik simbol setting yang di atas, masukin indikatornya, atau kalau Bapak Ibu mau pasang garis-garis, tinggal klik obeng ya, obeng atau kunci ini ya. Nah, ini kita bisa cari simbol-simbolnya, kita bisa pakai. Oke. Chartnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita geser-geser aja, atau kita perbesar, itu bisa ya Bapak Ibu ya. Atau kita lihat BRI, nah ini ya per 2010 ya paling bawah harganya 680, saat ini udah 4 ribuan gitu ya, artinya udah naik ribuan persen nih BRI selama 10 tahun ini ya harga saham BRI ini. Oke, lanjut lagi ke menu indeks chart. Sama tadi indeks chart ini untuk IHSG ya Bapak Ibu ya, untuk LQ45 dan lain-lain nggak perlu diperhatikan, mungkin IHSG-nya aja yang diperhatikan ya. Nah, running trade Bapak Ibu ya. Nah, ini karena sudah lewat jam bursa 11.30 ya, sudah istirahat ya, lagi istirahat. Nah, running trade ini nantinya selalu keluar Bapak Ibu kalau misalkan jam bursa buka gitu ya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang tipenya investasi atau lebih ke trading jangka menengah, itu running trade ini nggak terlalu penting. Tapi bagi Bapak dan Ibu yang suka scalping, yang suka jangka pendek, beli detik ini, jual 1 menit kemudian gitu. Nah, running trade ini juga penting ya. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu klik setting juga bisa ya. Nah, masukin favorit stoknya Ibu, saham-saham apa aja ya. Nah, atau mau yang dimasukin, yang mau muncul di running trade, dari range harga saham berapa ke berapa aja, berapa jumlah lot ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk running trade. Nah, watchlist ini, nah ini penting nih Bapak Ibu. Saya selalu pasang watchlist saya nih Bapak Ibu. Ibarat kayak kita lagi dengerin lagu, kita masukin playlist lagu favorit kita apa aja gitu ya. Sama di watchlist ini kita masukin saham favorit kita apa aja ya. Coba Bapak dan Ibu klik yang recent stock view. Nah, di sini saya sudah punya banyak nih judul-judul watchlist saya nih.
ada konsumer, perbankan, saham pilihanku, dan lain-lain ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau, tinggal klik aja add new watchlist gitu ya, masukin judul suka-suka gitu ya, masukin juga saham-sahamnya. Oke, untuk watchlist seperti itu. Oke, untuk menu stok selesai. Kita langsung masuk ke menu stok info ya. Stok ranking ini kita bisa tahu saham-saham apa aja yang lagi mengalami kenaikan, berapa persentasenya dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa dikepoin sendiri. Sorry. Nah, stok recommended juga sama kayak tadi ya Bapak Ibu ya. Rekomendasi dari tiap-tiap sekuritas. Nah, untuk foreign ini tadi kita bisa lihat asing lagi banyak keluar ataupun masuk ya, jual ataupun beli ya Bapak Ibu ya, bisa dikepoin sendiri. Broker juga ya. Ini saya klik. Nah, broker ranking ini yang paling banyak transaksinya per hari ini nih Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa lihat nih di sini Bapak Ibu. Ternyata yang paling banyak transaksi hari ini adalah YP, kode broker YP atau Mirai Aset itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Perlu Bapak dan Ibu tahu, Mirai Aset adalah sekuritas terbesar di Indonesia ya, dengan nilai transaksi yang paling besar ya. Nah, ini sudah sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Nomor satunya Mirai Aset gitu, jauh value-nya dibanding dengan nomor 2. Itu karena memang Mirai Aset ini banyak nasabahnya Bapak Ibu. Dan jumlahnya juga nggak dikit, jumlah modalnya ya Bapak Ibu ya. Lalu corporate action, nah ini juga kita bisa tahu berita tentang aksi korporasi dari setiap perusahaan, dia mau IPO kah, dia mau lakukan right issue kah, atau dia mau bagi dividen, kita bisa lihat di sini. News juga sama ya. Nah, indeks juga berita-berita tentang indeks harga ya, bisa dikepoin sendiri. Stock search juga sama ya, Bapak Ibu ya. Oke, cukup. Langsung kita masuk ke menu order. Nah, ini menu order ini penting Bapak Ibu. Tiap-tiap menu submenu di sini itu punya banyak fungsinya masing-masing, perbedaan fungsi masing-masing. Nah, yang pertama itu ada stock order. Nah, biasa kalau kita mau beli atau jual secara manual itu kita lebih suka pakainya yang stock order ya Bapak Ibu ya. Kita lebih suka pakai yang stock order ya Bapak Ibu. Saya pribadi juga sampai saat ini masih pakai stock order. Atau kalau misalkan Bapak dan Ibu yang suka scalping atau trading cepat nih, Bapak Ibu lebih suka pakai menu fast order, juga lebih nyaman pakai menu fast order gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, coba saya klik dulu yang stock order dulu deh. Stock order, oke. Saya masukin pin. Oke. Nah, ini untuk tampilan di stock order ya Bapak Ibu ya. Buy, sell ya, amen, withdraw, order list. Oke. Nah, buy dulu nih Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, coba perhatikan yang max limit buy dan max cash buy ya. Kalau kita mau beli menggunakan hanya dengan dana cash kita, atau di sini saya ada dana cash 5 juta, saya hanya bisa membeli sebanyak 13 lot Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau pakai beserta pinjaman yang disediakan oleh Mirai Aset ya, itu saya bisa beli sebanyak 178 lot gitu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah termasuk pinjaman dari Mirai Aset. Maksimal yang saya bisa beli sebanyak segitu. Tapi saya nggak mau Bapak Ibu, saya lebih suka pakai max cash buy. Ya sesekali lah max menggunakan dana pinjaman yang disediakan Mirai Aset kalau ada momen-momen yang pas gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tinggal masukin ya berapa lotnya di sini di kolom poll ya. Misalkan saya mau beli max cash, tinggal dimasukin di kolom pollnya berapa lot yang mau kita beli ya. Oke. Nah, lalu tinggal klik aja buy gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sell juga demikian Bapak Ibu.
Nah, kita bisa lihat misalkan saya sudah punya Bank BRI ini sebanyak 1 lot ya. Nah, artinya saya bisa jual, saya punya Bank BRI ini 5 lot misalkan ya. Saya mau jual 1 lot dulu, saya pasang di sini 1 lot dulu, bisa Bapak Ibu. Atau mau langsung klik max sell, mau jual semuanya sebanyak 5 lot itu juga bisa, gitu ya Bapak Ibu ya. Atau, nah, klik amen or withdraw. Nah, ini fungsinya, amen fungsinya untuk perubahan harga Bapak Ibu. Jadi perubahan orderan kita. Jadi misalkan kita mau beli BRI di harga 4.100 ya, tapi kayaknya kok nggak dapet nih, saya mau naikin deh antrian saya di 4150 aja deh. Nah, kita tinggal klik amen ya Bapak Ibu ya. Nah, atau misalkan saya nggak jadi beli BRI deh, saya mau beli BCA aja deh misalkan. Ya tinggal klik withdraw nanti ya Bapak Ibu ya. Nanti di kolom paling bawah itu akan muncul antara mau ubah harga, amen, atau mau withdraw, cancel ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat order list. Nah, misalkan Bapak dan Ibu punya saham ya, statusnya masih dalam antrian. Nah, misalkan Bapak dan Ibu punya saham, beli saham atau jual saham, statusnya masih mengantri, pasti nanti di sini statusnya open ya. Nah, kalau sudah done, sudah donate ya, artinya sudah berhasil transaksi Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, kalau mau lihat statusnya bisa klik di order list ya Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut lagi, itu tadi stop order ya. Untuk yang manual, saya pribadi juga suka scalping, tapi saya lebih suka pakai stop order daripada close order gitu ya. Nah, misalkan pas order sama juga Bapak Ibu, fungsinya sama kayak stock order, cuma mungkin ada beberapa orang yang lebih suka pakai stock order maupun pas order, tinggal pilih aja, pilih yang mana nih Bapak Ibu ya. Nah, cuma tampilannya aja yang berbeda nih Bapak Ibu. Oke. Lanjut, automatic order. Nah, ini penting nih Bapak Ibu nih. Misalkan Bapak dan Ibu sudah punya Bank BRI di harga 4150 ya. Nah, lalu Bapak dan Ibu pengen mau misalkan kalau Bank BRI turun ke 4.100, saya cut loss gitu ya. Atau kalau misalkan Bank BRI naik ke 4.500, saya pasang sell gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa pakai automatic order ya, Bapak Ibu ya. Nah, automatic order ini untuk 7 hari ke depan. Ya, orderan kita untuk 7 hari ke depan. Nah, saya kasih contoh deh. Tampilannya seperti ini ya. Nah, automatic order, create new order. Oke. Sudah? Bisa beli maupun jual. Biasanya automatic order ini digunakan untuk menjual saham ya. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu pengen pakai buat beli juga bisa. Nah, misalkan kebanyakan orang mau jual saham nih ya. Nah, saya ambil contoh yang jual dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini basic auto sell-nya kita ganti take profit atau cut loss ya. Kita pasang saham yang mau kita jual, saham apa nih Bapak Ibu ya. Misalkan saya mau jual saham dada saya ya. Saya punya saham dada gitu. Nah, validate-nya saya mau pasang sampai 7 hari ke depan maksimal. Nggak bisa lebih dari itu. Oke. Saya pasang misalkan harganya harga saat ini kan udah 50 ya. Harganya 50. Saya pasang cut loss-nya di 50 ya. Lalu take profit-nya saya pasang juga di harga 100 misalkan. Oke. Nah, order quantity-nya saya punya misal saya mau jual 100 lot deh. Gitu ya. Udah cukup begini aja Bapak Ibu. Udah nggak usah ada yang diganti-ganti lagi. Oke. Nah, tinggal kita klik dan nah, kalau seperti ini jangan dulu kita tinggalkan Bapak Ibu, kita on-kan dulu. Kita on-kan dulu supaya ketika market buka atau harga menyentuh orderan yang kita inginkan, saya kan tadi pasang cut loss di 50 ya Bapak Ibu ya. Ketika harga sahamnya menyentuh 50, otomatis sistem atau istilahnya robot Mirai lah akan memasukkan antrian kita di harga 50 tersebut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya kalau misalkan mau diedit, mau diubah lagi bisa. Nah, ini saya mau delete, mau saya hapus. Oke. Nah, itu fungsinya automatic order.
Non-regular order, nah ini juga penting nih Bapak Ibu nih, non-regular order. Ini fungsinya jika Bapak dan Ibu banyak di sini yang punya right issue ya. Ambil contoh misalkan tadi yang terbaru saham agro ya. Nah, saham Bapak dan Ibu yang punya saham agro, yang dari kemarin-kemarin punya agro, harusnya hari ini punya hak untuk menebus atau menjual right issue tersebut. Nah, kalau misalkan kita mau tebus itu di menu application of right issue, oke. Nah, kalau kita mau jual, masukkan ke menu non-regular order, ya, masuk ke menu non-regular order, oke. Nah, di sini kita klik CN-nya, gitu. Misal saya ambil contoh deh si agro ya, agro R, ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, kita bisa beli atau jual di market nego NG ini, atau kita bisa jual di market tunai ya Bapak Ibu ya, gitu. Ingat, market tunai hanya bisa dilakukan di sesi 1 ya, beda dengan market reguler atau yang sering kita beli seperti biasa, atau di market nego ya, itu sampai jam 3 sore itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi perlu diingat lagi, untuk menu non-regular order ini adalah kita bisa transaksi di market nego ataupun tunai, ya Bapak Ibu ya. Nah, GTC order ini juga penting nih Bapak Ibu. Nah, kalau tadi automatic order untuk pasang orderan di 2 arah, ya. Kalau GTC order itu hanya 1 arah aja Bapak Ibu, ya. Nah, misalkan saya sudah punya saham BRI, saya mau jual di harga 4.500 7 hari ke depan. Jadi setiap harinya, tiap jam 9.00 robot Mirai akan memasukin antrian kita, langsung masukin antrian kita di harga 4.500. Ya, beda dengan automatic order. Kalau automatic order ketika harganya menyentuh 4.500 baru dimasukin. Nah, lebih lambat daripada GTC order, tapi bisa 2 arah. Nah, kalau GTC order hanya bisa 1 arah. Jis, kalau misalkan saya kan sudah punya di harga 4.100, saya mau pasang GTC sell, kalau misalkan harganya turun ke 4.100, kalau misalkan harganya turun ke 4.000, gitu ya, otomatis jam 9.00 langsung dijual di harga las, Bapak Ibu ya. Jadi memang GTC order ini hanya 1 arah aja. Kalau mau beli ya pasang di harga paling bawah, kalau jual pasang di harga paling atas gitu ya. Saya suka pakai GTC order daripada automatic order. Kenapa? Karena saya prinsipnya untuk investasi atau megang saham-saham tertentu yang tujuannya jangka menengah atau panjang, saya lebih suka keluar dalam keadaan harus untung, bukan masih rugi gitu ya. Jadi saya lebih suka pakai GTC order untuk pasang antrian atas. Jadi misalkan saya besok sibuk nih, nggak bisa lihat market, saya pasang GTC gitu ya. Tahu-tahu kena aja besoknya atau lusanya lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Lebih enak kalau pakai GTC ini. Order booking. Nah, ini Bapak Ibu yang sibuk nih, yang sibuk pas jam bursa buka, Bapak dan Ibu sibuk bekerja, nggak bisa ngecek-ngecek, ya, hanya bisa malam transaksinya. Nah, Bapak dan Ibu bisa pakai order booking, ya, Bapak Ibu ya. Ini order booking khusus untuk di luar jam bursa dan hanya berlaku 1 hari. Di hari berikutnya, Bapak Ibu. Nah, banyak juga dari Bapak dan Ibu di sini atau nasabah-nasabah Mirai Aset itu yang pakai order booking ini untuk menjual sahamnya. Ya, fungsinya apa? Atau fungsinya misalkan saham tersebut lagi turun nih, ARB nih, atau ARB terus setiap harinya. Nah, panic selling dong. Nah, kita bisa pakai order booking ini untuk menjual di harga ARB di hari berikutnya. Atau harga saham A, dia arah terus setiap harinya gitu ya. Kita pun pasang arah nggak dapat nih. Kita pasang di harga arah nggak dapat juga sahamnya. Ya udah, malamnya kita langsung pasang order booking langsung di harga arah hari berikutnya. Ya, kenapa nggak kita pasang pas jam 9 aja, Jis? Nah, kalau misalkan kita pasang pas jam 9, orderan kita paling lama, antrian kita ya paling belakang dibanding dengan order booking. Kan kita udah booking duluan. Jadi orderan kita diutamakan gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah,
Coba saya kasih contoh order booking ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Book buy, book sell, book list dan lain-lain ya. Di sini ada notice ya. Coba Bapak dan Ibu klik notice. Nah, di sini ada keterangan ordernya hanya bisa di jam berapa ya, harga pesanan nasabahnya dan ini ya. Ada keterangan di sini. Nah, Bapak dan Ibu bisa pahami lebih lanjut lagi. Oke. Itu tadi menu order list sudah, trade history ini historical transaksi ya Bapak Ibu ya, semua saham gitu ya. Nah, terus kita masuk ke menu portofolio. Nah, ini penting juga Bapak dan Ibu. Oke, saya masuk ke menu paling bawah dulu deh, application of right issue ya. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu punya saham agro, air atau saham yang lainnya yang masih bisa ditebus ataupun waran, nah Bapak dan Ibu mau tebus ya di menu ini, nanti tinggal klik apply aja paling atas gitu ya Bapak Ibu ya. Pastikan dananya siap ya. Cash on tap plus 2-nya itu yang di atas, pastikan dananya siap sesuai dengan nominal penebusan Bapak dan Ibu. Oke. Lalu financial history, tadi saya bilang historical transaksi, kita tinggal ubah-ubah aja nih. Jis, saya dapat dividen, Jis, saya harusnya dapat dividen kok, nggak ada nih keterangan dividennya yang saya dapat gimana? Apa belum ditransfer sama Mirai? Nah, coba dipahami lagi, Bapak, coba dicek lagi Bapak dan Ibu. Nah, diubah tanggal-tanggalnya ya. Nah, kita lihat di sini ada nggak kita dapat dividen gitu ya, tulisannya cash dividen gitu ya. Pasti ada di sini reportnya. Oke, langsung transfer. Nah, ini untuk penarikan dana nih Bapak Ibu. Kalau kita mau tarik dana, masuk ke menu transfer. Oke, Jis, saya mau tarik dana, loh kok saya hanya bisa tarik dana 5.600.000, padahal kan cash saya 5.700.000. Ingat Bapak dan Ibu, saldo di Mirai Aset ada saldo mengendap 100.000 ya. Tidak bisa ditarik tapi bisa dipakai untuk transaksi. Tinggal masukin aja nominalnya berapa ya. Lalu klik send ya. Jangan diklik yang via RTGS karena via RTGS ini khusus untuk penarikan di atas 100 juta Bapak Ibu. Oke. Itu untuk menu penarikan. Lalu ini My Portfolio kita bisa tahu aset-aset kita nih. Nah, ini sedikit privacy sih sebenarnya Bapak Ibu, tapi untuk Bapak dan Ibu saya buka aja deh. Jangan di screenshot ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini kita bisa tahu saham-saham kita kondisinya seperti apa. Saya punya BJBR masih minus 2 juta, Gudang Garam masih minus, kondisinya ya Bapak Ibu ya. Nah, langsung aja cash yang perlu Bapak dan Ibu tahu nih. Di sini banyak informasi penting ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu mau transfer ya, transfer ke nomor RDI yang ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini pasti tujuan transfernya atas nama Bapak dan Ibu. Kalau atas nama orang lain ya, itu Bapak dan Ibu salah transfer itu. Oke. Nah, lalu kita juga bisa lihat di sini remain trading limit RTL. Nah, ini yang tadi saya bilang, dana yang disediakan Mirai Aset yang bisa kita gunakan, gitu ya. Nah, berdasarkan juga aset value kita, gitu ya. Nah, akun minimal rate-nya, ya ini ya sebanyak ini nih 131%. Nah, tapi ini nggak terlalu penting ya Bapak Ibu ya, cukup dipahami aja. Karena tiap saham berbeda-beda margin rasionya yang seperti tadi saya jelaskan, ya. Nah, lalu ini kita perhatikan juga yang bagian paling bawah, outstanding cash ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih tanggalnya Bapak Ibu. Nah, misalkan tanggal 2, tanggal 3, tanggal 6 gitu ya. Jadi intinya tanggal 2 ini adalah dana yang ready yang bisa kita tarik hari ini gitu ya. Nah, kalau misalkan JIS T+2 saya atau tanggal 6 saya 10 juta. Kok saya cuma bisa tarik 5 juta? Nah, itu T+2, belum ready 10 jutanya. 2 hari kemudian baru ready nih, baru bisa ditarik Bapak Ibu. Gitu ya. Oke. Next. Per return kita bisa tahu perubahan-perubahan harga, perubahan-perubahan aset value kita ya, Bapak Ibu ya. Nah,
Lalu historical juga transaksi kita ya, Bapak Ibu. Tercatat di sini nih, kita tinggal ubah-ubah harganya. Gain or loss kita bisa tahu saham-saham kita lagi mengalami keuntungan atau saham-saham yang sudah kita jual itu net gain-nya berapa, net loss-nya berapa, kita bisa tahu di situ ya. Saya nggak mau buka nih Bapak Ibu, ini privacy banget nih. Oke. Portofolio sudah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Customer service sekarang ya. Nah, tadi saya mau masukin event atau jadwal edukasi. Coba Bapak dan Ibu klik ya. Di sini kita bisa tahu nih jadwal-jadwal edukasi nih Bapak Ibu. Misalkan, oh besok tanggal 3 atau tanggal 4, saya lebih suka weekend deh karena saya punya waktu luang weekend. Nah, ini kita bisa cek aja nih topiknya apa ya Bapak Ibu ya. Siapa yang mengadakan ini? Saat ini Mirai Aset kan masih pakai Zoom ya Bapak Ibu ya, belum tatap muka. Jadi kita bisa ikut langsung edukasinya dimanapun keberadaannya Bapak Ibu ya, dimanapun cabangnya kita bisa ikut gitu ya Bapak Ibu. Beda halnya kalau misalkan nanti sudah tatap muka, mungkin ya hanya di cabang-cabang terdekat aja kita bisa ikut gitu ya. Nah, misalkan di sini ada nih besok nih tanggal 3 ya. Strategi cuan menyambut industri asing. Wah, keren nih kayaknya nih. Saya mau cek mau ikut tinggal diklik. Nah, ini ada nomor teleponnya, tinggal dihubungi aja Bapak Ibu ya. Oke, cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Sudah. Cukup saya rasa Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan aplikasi menu di Mirai Aset ini? Atau sudah tidak ada? Mumpung saya masih share screen. Nggak ada? Cukup jelas atau bingung banget nih dari penjelasan saya? Oke, saya buka sesi pertanyaan. Automatic order diulang. Baiklah, Bapak Ibu. Satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita tutup sesinya. Automatic order saya ulang, masuk ke menu order, automatic order. Oke. Create new order. Saya mau jual ya, posisi saya mau jual. Tinggal klik basic auto sell, kita ganti take profit and or cut loss. Saya mau jual misal saham Bank Jawa Barat saya ya. Nah, saya pasang untuk 7 hari ke depan. Ya. Nah, saya mau pasang take profit aja deh. Ya, saya nggak mau pasang cut loss ya. Saya matikan cut loss-nya. Saya mau pasang kalau misalkan dia menyentuh harga 2.000, saya jual. Ya. Nah, yang mau saya jual 100 lot aja deh. Saya mau jual 100 lot aja atau misalkan average lot ya. Nah, secara persentase, saya mau jual semua saham saya 100%. Oke. Nah, di harga 200. Gitu ya. Tinggal klik dan atau ini saya mau pasang cut loss-nya juga deh. Nggak apa-apa deh, saya pasang cut loss-nya di harga misalkan kalau harganya ke 1.000 saya mau cut loss. Tinggal klik dan. Nah, sebelum kita aktifkan, kita cek lagi nih ya. Last price kurang dari sama dengan atau batas cut loss kita di harga 1.000, batas atas kita atau take profit kita di harga 2.000. Ya, sampai dengan tanggal 9 bulan 12 atau minggu depan, 7 hari ke depan ya Bapak Ibu. Nah, kita tinggal on kan. Ya, kita on kan. Udah. Besok-besok kalau misalkan harganya menyentuh cut loss atau take profit yang kita inginkan, otomatis langsung kejual Bapak Ibu. Oke. Ini saya matikan lagi. Maaf. Oke, cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan terakhir. Tidak ada? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu semua ya. Oke, saya coba exit dulu.
Saya stop share screen. Saya pindahkan lagi ke hostnya. Sebentar, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, cukup jelas ya mungkin yang penjelasan dari saya. Kalau misalkan nantinya ada yang belum paham, mungkin bisa japri ke saya atau ke sales marketing yang menghandle Bapak dan Ibu masing-masing ya, bisa ditanyakan aja. Nanti pasti kita akan bantu jawab ke Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekali lagi tadi ada link kuesioner ya yang saya kirimkan beserta link Zoom-nya. Mohon diisi ya Bapak Ibu ya. Mohon diisi ketika kalau misalkan ada ini kritik dan saran silahkan silahkan ditulis. Saya tulis di sini Cabang Fatmawati ya Bapak Ibu ya. Oratornya saya M Aji saja. Nah, gitu aja ya. Temanya Neo-HOTS Basic. Mohon diisi ya Bapak Ibu ya. Kritik dan saran Bapak dan Ibu untuk penilaian kami ke depannya ya, untuk perbaikan kami ke depannya ya Bapak Ibu ya. Mungkin cukup sekian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Terakhir ini Bapak dan Ibu mungkin yang misalkan Bapak dan Ibu baru terjun ke saham, masih ragu-ragu di saham ya, masih agak hati-hati nih. Nah, daripada dananya diem aja nih Bapak Ibu di cash gitu ya, nggak kita apa-apain, sebaiknya memang kita alokasikanlah sebagian dana kita ke reksadana pasar uang gitu ya. Itu untuk dana darurat kita ya Bapak Ibu. Mungkin nanti lebih jelasnya saya akan sampaikan di next pertemuan atau Bapak dan Ibu bisa japri ya. Nah, oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di edukasi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi difahami Bapak dan Ibu dan bermanfaat juga ya untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri ya Bapak Ibu ya. Mohon izin pamit, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Happy Selamat Cuan siang, ya. terima kasih. Sama-sama Ibu.